Yuhu, subscribe ya. Yuhu, subscribe ya. Halo, hari ini gue mau infoin tentang video yang pernah gue tonton juga di YouTube, bahwa kalau kita upload video ke YouTube itu durasinya minimum 10 menit, karena nanti ketika dapat AdSense itu akan lebih memudahkan iklan itu untuk masuk ke video-video kita gitu. Jadi semakin banyak durasi videonya, semakin banyak juga iklan yang akan masuk ke video kita tersebut gitu. Jadi AdSense-nya semakin banyak. Tapi kalau di bawah 10 menit itu tidak dianjurkan untuk durasi video yang di bawah 10 menit ya. Kali ini gue mau infoin tentang video-video yang udah gue upload, tentang durasinya beberapa menit aja yang udah pernah ke upload, rata-rata berapa menit dari video-video tersebut ya. Sebelumnya ini lihat dashboardnya, dashboard channel gue, Febriani Hilda. Tepat 3 bulan di 23 Juni 2020, karena awal banget buat YouTube ini di 23 Maret 2020. Waktu itu karena keseringan WFH, jadi iseng-iseng bikin video terus diupload di YouTube. Dan syukurnya berkembang sampai dengan saat ini. Ternyata seru juga ngedit-ngedit video terus diupload di YouTube, terus kita lihat ada viewersnya atau enggak gitu, berkembang atau enggak, dan syukurnya sampai dengan saat ini berkembang. Sekarang ada 247 subscriber yang sudah ada. Semoga akan naik terus, dan yang belum subscribe ya. Nah, ini sedikit ringkasan dari analisis channelnya di 3 bulan ini. Di 28 hari terakhir penayangannya itu ada 1300 penayangan atau 188%, dan waktu tonton dalam jamnya itu 67,9 atau 366%. Ini dia dashboardnya ya. Terus kita masuk ke video ya, ke kategori video ada sekitar kurang lebih 72 video yang sudah ke-upload dengan berbagai macam konten. Ada konten mukbang, ada masakan, ada tentang cerita-cerita tentang psikologi keseharian, terus tentang ikan juga ada, ikan arwana gitu, terus ada banyak macam lah. Dan kali ini gue mau buat konten tentang YouTuber pemula, biar sharing aja sih sebenarnya, berbagi info tentang apa yang gue tahu gitu, buat ngebantu teman-teman juga. Karena memang untuk ngebuat channel YouTube ini, untuk ngembanginnya ini yang sulit. Kita harus benar-benar banyak analisanya, terus harus banyak belajarnya ya. Ini salah satu video yang udah pernah gue upload. Rata-rata gue selalu mengusahakan ketika upload video itu di atas 10 menit ya, karena kan kadang kita bikin video itu ngerekamnya bisa sampai 10 menit lebih, bisa 20 atau 30 menit, tapi setelah diedit itu paling cuman dapetnya, syukur banget bisa dapet di atas 10 menit, itu udah syukur banget dari hasil editannya gitu. Kadang bisa juga di bawah 10 menit karena banyak yang harus diedit gitu. Dan ini beberapa video yang selalu gue usahain untuk minimum banget di atas 10 menit. 10 menit lebih sedikit atau di atasnya itu udah paling bagus lah kalau untuk di atas 10 menit ya. Ini ada beberapa video, ini ada yang ya di bagian kiri
di pojok kiri ini ada urutan video. Ini ada durasinya. Yang judulnya pengalaman adalah guru yang terbaik, itu 14 menit 7 detik. Terus di bawahnya lagi ikan arwana 11 menit 22 detik. Terus quote of the day itu ada 10 menit 25 detik. Nah, yang untuk masak-masak ini tentang Indomie nyemek kuah itu 7 menit 54 detik, walaupun udah diusahain banget untuk bikin video di atas 10 menit, tapi tetap aja setelah diedit akhirnya dapatnya cuman 7 menit 54 detik. Ya nggak apa-apa, yang penting ada video yang diupload biar untuk menambah jam tayang gitu. Tapi untuk nextnya diusahain banget untuk buat video minimum 10 menit gitu ya, karena memang untuk dapat video minimum 10 menit itu agak susah. Kita ngerekamnya juga harus yang jauh di atas 10 menit gitu. Nanti karena kalau sudah diedit itu pasti dapatnya cuma beberapa menit doang. Atau kalau mau yang langsung no cut no edit langsung diupload ya, kalau nggak ada kondisi-kondisi yang perlu di-cut atau situasi yang perlu di-cut ya nggak apa-apa, langsung upload aja gitu. Tapi kan ada kadang beberapa yang harus di-cut, ada beberapa yang tidak seharusnya untuk di-upload itu harus di-cut, kadang ada seperti itu. Ya maklum lah ya, karena masih pemula gitu. Terus ada lagi nih, kenapa subscriber berkurang itu 27 menit 16 detik. Ini lumayan sih, 27-16 detik itu lumayan, yang paling lama dari semua video kalau nggak salah sih ya. Nanti teman-teman boleh cek sendiri video-video gue itu durasinya berapa menit. Tapi kalau nggak salah yang 27 menit 16 detik dengan judul kenapa subscriber berkurang itu paling lama, dan itu yang benar-benar luar biasa sih usahanya untuk dapat durasi 27 menit ini gitu. Karena sebenarnya untuk kita yang pemula, durasi di atas 10 menit itu banyak ngebantu. Pertama, untuk menaikkan waktu tonton jam tayang yang 4000 jam itu ngebantu banget ketika kita punya durasi video di atas 10 menit. Yang kedua, orang atau subscriber baru atau orang yang menonton video ini lebih bisa mencerna video ini nih mau arahnya kemana, tentang apa gitu, kontennya itu bagaimana, mau ngasih konten yang bercerita tentang apa gitu. Karena kan ya sebagai orang biasa yang bukan orang terkenal atau artis, kita harus punya branding sendiri untuk video kita nih, konten kita mau tentang apa. Apalagi untuk istilahnya subscriber yang masih ratusan, puluhan, ratusan gitu, yang memang benar-benar belum banyak orang tahu. Kita harus susah payah ngebangun branding gitu, branding video seperti apa yang mau kita berikan ke subscriber gitu, atau orang-orang yang baru ngelihat itu mereka akan tertarik atau enggak. Tingkat interestnya yang mau diambil dari setiap video yang mereka tonton. Karena kalau cuman sorry gitu, kalau misalkan cuman videonya 53 detik atau 1 menit atau 2 menit, orang itu akan kurang ngerti ini maksud videonya apa. Apakah dia cuman mau ngasih lihat daily vlognya, apakah dia mau cuman lihat video-video kita doang gitu. Karena ya itu dia, sebagai orang yang memang bukan dari public figure, itu akan susah membuat branding kita gitu. Memang di video-video gue ini ada beberapa video yang tentang keluarga, ketika keluarga
kumpul, gue memvideokan sambil kita makan bareng-bareng, sambil kita ketawa bareng-bareng, karena ada pesan yang mau disampaikan bahwa kontennya tidak keluar dari konten aslinya. Bahwa yang pertama, ketika gue buat video ini kontennya tentang mukbang ya, ketika kumpul keluarga tersebut gue selalu adain yang namanya kita makan bareng. Jadi tidak keluar konteks dari mukbang tersebut gitu. Terus kita ada yang namanya bercengkrama bareng, kita ketawa-ketawa bareng gitu, kita ngobrol-ngobrol bareng yang ringan-ringan gitu, untuk memvisualisasikan bahwa ya tidak keluar tetap dari konten sebenarnya, dari mukbang itu sendiri gitu, terus dari daily vlog itu sendiri. Jadi satu video itu dikonsepkan untuk 2 konten sebenarnya, konten mukbang dan konten daily vlog. Konsep itu yang mau gue bangun, walaupun orang-orang pasti akan mikirnya ya cuman makan-makan doang, ya cuman ngumpul-ngumpul doang, ya cuman ngerujak bareng-bareng doang. Tapi sebenarnya ada konsep yang pingin diberikan kepada orang lain, ingin diberikan kepada para viewersnya, bahwa 2 konten tersebut yang ingin diperlihatkan, ada konten mukbang, ada konten daily vlognya juga. Keseharian kita ketika gua kumpul dengan keluarga ya seperti itu kan masuknya ke konten daily vlog lah ya. Kalau memang salah nanti boleh dikoreksi, boleh dikomen, nanti boleh dikomen di komentar di bawah ini, boleh dikoreksi apa yang gua analisa itu benar atau enggak, sependapat dengan kalian atau enggak gitu. Terus di sini juga sempat gue masukin konten resep kue keranjang nih, yang di pojok kiri. Judulnya resep kue keranjang kukus tabur kelapa parut. Nah di situ juga konsep yang mau gue sampein adalah memang awalnya konsepnya adalah pingin ngangkat kebudayaan asli Betawi, entah dari makanannya, entah dari kebudayaannya, tapi memang kan agak susah gitu. Nah kebetulan pada saat momen Idul Fitri itu agak mudah tuh untuk mengangkat kebudayaan tersebut, terutama dari makanannya ya, kayak kue keranjang atau kue Cina biasa disebut di rumah gue itu kue Cina atau kue keranjang. Itu banyak saudara-saudara gue yang pada buat kue-kue itu, kue-kue yang khas sebenarnya, yang uli kue Cina itu khas dari makanan Betawi. Yang nggak ngerti ceritanya bagaimana, cuman setiap Idul Fitri, setiap Lebaran, kue-kue itu pasti banyak dan pasti ada, dan itu adanya hanya di Idul Fitri. Kalau untuk tradisi keluarga gue gitu, kalau hari-hari itu agak susah ya, karena kebetulan abis Idul Fitri jadi agak mudah untuk dapetin kue tersebut. Nah gue angkatlah dalam sebuah konten, konsepnya tetap ada mukbangnya, terus mengangkat kebudayaan makanan khas dari Betawi. Nah resep kue keranjang ini sebenarnya ada banyak resepnya, ada yang bisa diiris terus digoreng, dicampurin tepung terus digoreng, atau yang dikukus ini. Cuman kalau yang dikukus ini, kalau yang udah gue lihat-lihat videonya di YouTube itu agak jarang untuk yang dikukus. Rata-rata digoreng, dicampurin tepung, digoreng gitu, udah gitu doang. Tapi kalau yang dikukus dan ditaburin kelapa parut itu agak jarang. Nah makanya kenapa gue buat nih yang namanya resep kue keranjang kukus tabur kelapa parut. Itu yang biasa nyokap buat ketika ada banyak kue keranjang di rumah gitu. Itu lebih, rasanya memang lebih enak sih, lebih lembut, terus manisnya juga ada, gurihnya juga ada, terus karena dicampur dengan kelapa.
dan nggak banyak makan nggak banyak kandungan minyaknya gitu, karena kan dikukus gitu. Nah, dari video tersebut sebenarnya konsep yang mau gue bangun adalah ini loh makanan khas Betawi, ini loh kebudayaan Betawi gitu. Karena untuk saat ini memang tidak dipungkiri kebudayaan khas itu agak sedikit tersingkirkan. Terus ini ada unboxing peralatan YouTube juga, dapatnya cuma 7 menit 19 detik. Nah itu dia, ketika kita videoin taruhlah video aslinya 20 menit atau 30 menit, setelah diedit, hasil akhirnya cuma dapat di bawah 10 menit, yaitu syukurlah yang tadi dibilang bahwa hasil akhirnya kalau memang tidak 10 menit ya nggak masalah gitu. Jangan jadinya dibuat stres, kok nggak sampai 10 menit videonya, kok cuma dapatnya segini gitu. Ya nggak masalah sebenarnya, yang penting ada video yang diupload. Setidaknya kita bisa membantu untuk menambahkan jam tayang, jam waktu tonton gitu. Yang 4.000 itu kan agak susah untuk dikejar sama para pemula seperti kita ini gitu. Subscriber pun harus jungkir balik biar dapetin itu. Gue dari awal puluhan sampai sekarang ratusan itu gila sih memang. Usahanya itu harus yang benar-benar luar biasa gitu. Seru juga ngebangun YouTube channel ini, karena kita memang bukan public figure, jadi ada usaha yang luar biasa yang kita usahain bagaimana caranya nge-branding, ngebangun YouTube channel ini. Dan support dari keluarga itu memang benar-benar dibutuhin, dan luar biasanya keluarga gue itu ngebantu banget gitu dan mensupport banget. Mereka ngebantu untuk nge-share video-videonya, mereka ngebantu untuk nontonin terus video-videonya biar jam tayangnya terus tambah gitu, sehari bisa 5, bisa bahkan lebih gitu. Tapi syukurnya dari semua video ini nggak ada yang di bawah 1 menit atau hitungan detik, itu syukurnya nggak ada. Kalau yang di bawah 10 menit itu memang ada beberapa video yang durasinya di bawah 10 menit itu ada. Sebelum gue tahu bahwa minimum kita untuk upload video itu durasinya harus 10 menit gitu. Jadi ya sekarang memang mengusahakan sedemikian rupa untuk mengupload video dengan durasi 10 menit minimum gitu. Dan terus ngembangin kemampuan juga untuk bagaimana caranya memvisualisasikan setiap video itu lebih bagus. Begitu. Cukup videonya. Nanti kalau ada yang mesti di-share, aku akan coba nge-share lagi ke kalian untuk berbagi pengetahuan aja sih sebenarnya ya. Terima kasih. Yuhu, subscribe ya. Yuhu, subscribe ya.